Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video selanjutnya, yaitu demonstrasi dari OOP yang telah saya buat ya. Oke, yang pertama itu dalam skenario saya tuh saya disuruh untuk mendaftarkan dokter lah. Mungkin dokter yang beberapa, lalu perawat, lalu dan karyawan yang lain-lain. Lalu dalam skenario saya juga disuruh untuk mengatur jadwal kerja mereka semua. Nanti saya bikin seperti itu. Nah, itu adalah fokus skenario saya untuk mengatur dokter atau perawat atau karyawan yang lain, lalu juga mengatur shift kerja untuk karyawan-karyawan itu. Nah, sebelum itu coba saya jelaskan bagaimana untuk membuat objek dari kelasnya atau dokter dari kelas dokter. Yang di sini tuh saya membuat objek Bobby dari kelas dokter ya, yaitu mengandung atribut begini. Bobby itu namanya Bobby, ini kan. Lalu ID-nya ini dan dia itu dokter junior. Lalu selanjutnya itu apa ya, atributnya spesialisnya itu adalah kulit dan terakhir unitnya. Begitu pula dengan Jessica, dia itu memiliki atribut ini dan Perry juga sama seperti ini. Lalu untuk perawat itu cuma ada ID. Lalu di sini itu adalah nama dan di sini itu adalah jabatannya dan ini adalah unitnya. Buat apa sih unit-unit ini? Jadi dokter dan perawat itu memiliki satu hubungan. Hubungannya itu adalah asosiasi, di mana dokter itu dapat mengambil perawat lah istilahnya. Karena perawat kan memang tugas membantu dokter dan pasien ya. Jadi dalam kelas dokter itu ada yang namanya daftar perawat, lalu ada info perawat yang membantu dan info karyawan. Oke, saya coba masuk satu, di mana daftar perawat itu kita memasukkan perawat yang bersedia membantu dokter. Di sini semua perawat itu sedia. Coba kita tambahin satu perawat lagi mungkin agar banyak ya. Misalnya itu adalah Joko. Joko itu adalah seorang perawat. Ya, Joko ini perawatnya itu masih senior dan yang dua. Oke. Lalu kita bisa menambahkan perawat yang mau membantu dokter, membuat list ya, siapa saja. Ada Edi kan siap sedia, ada Susi juga siap sedia, Sulasi, Joko siap sedia. Nah, ini nggak perlu buat apa. Hai. Lalu kita melihat objek apa yang membutuhkan perawat. Nah, misal di sini adalah Bobby, dia itu ingin memiliki perawat yang membantunya hari ini. Ya, kita yang sebut metodenya daftar perawat, itu dari perawat juga. Ini coba kita lihat print dot info perawat, burung tutup burung juga. Lanjut. Yang dilihat di sini perawat yang siap sedia dalam membantu itu ada 4, yaitu Edi, Susi, Sulasi, dan Joko. Nah, Bobby sendiri itu dia tuh mau menambahkan perawat dalam dirinya untuk membantunya hari ini kan, makanya dia tuh memanggil metode daftar perawat. Nah, perawat yang membantunya itu sesuai unit yang dimiliki Bobby. Bobby kan unit 1, maka perawat yang akan membantunya juga perawat yang unit 1. Dan di sini perawat yang membantu itu Edi dan Susi, sama-sama unit 1. Lalu saya coba kita lihat, mungkin yang unit 2 itu adalah Perry. Perry itu mau mendaftarkan perawat untuk membantu dirinya hari ini, dan kita lihat info perawat yang bersedia. Nah, lihat Perry itu yang membantunya itu Sulasi dan Joko, karena Perry itu unit 2 dan Sulasi Joko itu sama-sama unit 2 juga, makanya mereka akan membantu Perry tersebut. Nah, adalah hubungan dari perawat dan dokter, di mana perawat itu akan menemani dokter dan dokter itu dapat memanggil perawat. Kalau kelasnya tadi kan udah aku bilang hubungan asosiasi satu arah, karena emang hanya dokter yang mengambil atribut dari perawat, sementara perawat itu belum ku buat untuk mengambil atribut dokter ya. Nah, karena ya ini cuma demonstrasi saja, ini belum final dari
sistem secara keseluruhan, karena emang sistem dari poligami itu lebih kompleks ya, tidak sederhana ini. Namun ini sudah bisa mewakili saja. Oke, selanjutnya itu dalam skenario saya kan memang disuruh untuk menambah karyawan, mengatur karyawan, serta menambah hasil kerja dari karyawan itu ya. Oke, untuk shift kerja ini sudah saya buat karena emang ini tag video ketiga saya. Ternyata memakai OBS itu harus diperhatikan, dia tuh ngerekam apa tidak. Jadi tadi itu yang pertama ngerekam tapi audio mati, yang kedua ternyata belum merekam, nah ini yang ketiga. Oke, gak apa-apa, lanjut ke shift kerja. Kita lihat saja dulu di sini shift kerja itu bagaimana. Ini dah itu baca shift kerja. Dalam shift kerja itu, kelas shift kerja dia itu tidak ada inisiasi tapi langsung ada metode. Oke. Metodenya itu tambah shift, lihat shift, dan lihat semua shift. Caranya untuk melakukan penambahan shift kerja pada karyawan, kita harus membuat objek shift kerja terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini adalah shift, yaitu adalah objek dari kelas shift kerja. Setelah objek terbentuk, kita bisa memanggil metode-metode yang ada. Dimana pertama itu adalah tambah shift. Kita memanggil objeknya shift, lalu kita tambah shift. Siapa yang mau ditambah? Namanya taruh sini. Misalnya adalah Bobby, yaitu mau harinya hari apa? Senin. Lalu berapa jam? 8 jam. Dan misalnya yang kedua itu tambah shift Susi, yaitu mau hari apa? Selasa. Dan berapa jam? Yaitu 7 jam. Setelah itu kita bisa melakukan lihat shift seperti ini ya. Saya turun tadi. Dimana itu lihat shift itu adalah save dan karyawannya. Berarti di sini adalah print, manggil objeknya dulu, lalu kita lihat shiftnya. Setelah itu siapa yang mau dilihat? Misalnya kita Susi dulu lah. Terus. Oke, kita jalankan di sini. Jadi kan emang di sini ada perawat pembantu. Nah, ini. Jadi shift kerja dari Susi itu adalah hari Selasa dan jamnya itu 7 atau 7 jam. Sementara coba kita panggil di sini untuk Bobby ya, Bobby. Dan ini printnya tidak perlu lah. Oke. Oke lah, lihat Bobby itu jamnya Senin dan dia itu bekerja selama 8 jam. Itulah cara kita untuk mengatur shiftnya. Selain dokter juga bisa untuk perawat ya. Kita tinggal panggil shift kosong shift dot tambah shift. Misalnya ini kan dokter, sekali anulah perawat Edi itu ya, yaitu hari Senin. Karena unit 1 usahakan hari Senin semua lah, jamnya tuh mau gak mau 9 jam atau lebih. Perawat bukan hanya membantu dokter tapi juga melayani pasien, karena itulah kerja perawat itu lebih lama daripada dokternya. Kita belum menampilkan shift kerjanya. Oke, lihat shiftnya Edi. Nah, lihat Edi juga hari Senin, yaitu kerjanya 12 jam lebih lama. Oke, nah kan kalau emang kita lihat satu-satu ini ribet, makanya di sini saya tambahkan metode untuk melihat semua shift. Coba kita jalankan. Di sini kita hapus, di sini hapus. Yang penting itu kita sudah membuat shift kerja untuk 3 orang ini, dan kita bisa mengambil shift kerja dot lihat strip semua shift. Untuk enter ya. Kenapa seperti itu? Masih return. Kalau return tuh normalnya itu tidak terlihat apa-apa ya, tapi karena di collab dari return biasa saja tanpa print tuh dia masih bisa nampil. Kalau di VS Code itu dia tuh tidak bukan apa-apa. Oke, jadwal shift semua karyawan, nah itu lebih teratur. Bobby yaitu hari Senin selama 8 jam, Susi hari Selasa selama 7 jam, Edi hari Senin selama 12 jam. Lebih enak kan daripada harus manggil satu-satu.
Nah, skenario saya sudah hampir lengkap di sini. Itu menambahkan karyawan serta menambahkan shift kerja mereka masing-masing. Tapi kalau kita input manual script ini kan susah ya. Lagi kalau emang kelasnya itu banyak dan metodenya itu banyak sekali, susah untuk menghafalnya. Saya juga lupa-lupa ingat. Karena itulah saya tulis beberapa di sini sebagai komentar ya. Agar ingat bagaimana cara memanggil metodenya atau metodenya apa aja saya lupa kadang. Karena saking banyaknya ya. Maka dari itu, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, saya punya satu kelas lagi, yaitu adalah program interaktif. Karena program interaktif ini merupakan generalisasi dari semua metode yang ada di kelas-kelas sebelumnya sudah dikatakan. Nah, gini ya, generalisasi dari semua kelas yang ada. Dengan program interaktif ini akan memudahkan untuk mengakses semua metode yang ada ini. Jadi kita tidak perlu menghafal metode-metodenya, walaupun mungkin harus lihat lagi, ribet. Kita bisa langsung bikin satu kelas lagi untuk menampung semua metode. Nah, dalam program saya itu saya belum menampung keseluruhan metode yang ada, tapi metode-metode yang mencakup poin-poin penting itu sudah ada di sini. Jadi di sini tuh kita perlu membuat kelas dari program interaktif ini, misalnya kelas membuat objek dari program interaktif ini. Misalnya objeknya itu adalah program, yaitu program interaktif. Lalu struktur dari program interaktif kan di sini ada tampilan menu. Tampilan menu dia tuh akan menampilkan menu yang ada di sini. Dan tambah karyawan, atau menambah karyawan, input ini. Nanti karyawan akan mengganti karyawan. Tambah shift ya, pasif lihat shift karyawan akan melihat semua shift karyawan langsung. Hitung gaji itu untuk menghitung gaji. Oh ya, saya belum menampilkan bagaimana cara menentukan gaji secara manual. Mungkin saya coba tampilkan dulu di sini untuk perhitungan gaji. Kita lihat dulu bagaimana kelas gaji di sini, perhitungan gaji. Pertama ya pasti kita perlu membuat objek untuk perhitungan gaji ini ataupun langsung perhitungan gaji. Nah, misalnya objek gaji kita nanti punya parameternya itu adalah karyawan siapa yang mau dihitung nanti ya. Lalu kita nampilkan hitung gaji dari perhitungan gaji itu. Ya misalnya ini Bobby ya, Bobby aja, Bobby paling enak. Bobby strip G itu sama dengan perhitungan gaji. Nah ini dari perhitungan gaji dari Bobby juga, kita tidak perhitungan gaji. Lalu Bobby.g strip C kita hitung gajinya, gaji. Nah, oke, lalu kita tampilkan gaji dari Bobby, print Bobby strip G. Bobby B nya besar, strip G, hitung gaji. Nah ini yang saya bilang kan, saya selalu lupa bagaimana metodenya itu berupa C. Saya bikin program interaktif itu, hitung gaji itu sudah langsung menampilkan gajinya, jadi nggak perlu bikin apa-apa lagi, tinggal kita langsung print Bobby.hitung gaji, Bobby.hitung gaji, enter. Nah di sini ya gaji Bobby telah 7.000. Jelek sekali ya, mungkin kita bisa print F strap ya kan. Nah misalnya di sini lah gaji Bobby adalah ting seperti ini dan seperti ini, lalu akhiri dengan ini. Oke, ini kan lebih lanjut aja, gaji Bobby adalah 7 juta. Oke, seperti itulah bagaimana untuk melakukan perhitungan gaji. Nah sebenarnya kan ribet ya, kita harus membuat objeknya dulu, lalu sebutin gajinya siapa, kalau untuk satu mungkin lama nanti, lalu sebutin Bobby lah apalah. Itulah tidak efektif seperti ini. Dari sini saya tuh langsung bikin saja program interaktifnya supaya untuk mengakses setiap metode itu lebih enak kan.
Di sini kan program interaktif. Lalu dalam program interaktif itu ada satu dev untuk jalan kan. Cara kerjanya seperti ini. Will true jika jalankan itu dilakukan, dia itu akan tampilkan menu dulu, menampilkan menunya. Lalu di sini ada strip sama lower. Kenapa harus pakai ini? Ada satu apa itu namanya input yang memakai ray.search itu ada sebuah library dari Python ya, dimana itu dia membuat kita bisa melakukan input dengan variasi kata atau satu kalimat utuh. Lalu kita bisa kasih yang namanya keharusan kata apa yang harus dimasukkan. Nah, jadi kalau punya saya itu kalian bisa menambahkan satu atau memasukkan satu, menambahkan karyawan atau lainnya mungkin ya. Coba misalnya kita jalankan dulu program ini. Oke, ini pakai regex. Sisanya itu saya pak inputnya itu pakai angka ya. Ini 2, 3, 4, 5, 7. Makanya ternyata kalau bikin terlalu interaktif itu ribet ya. Kita perlu masukkan kalimat. Oke, coba misalnya kita mau tambah karyawannya. Karena tambah karyawan itu unik, kita bisa ini. Nah, hari ini saya mau tambah karyawan. Nah, kata-kata yang paling penting tuh harus ada tambah sama karyawan. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Ini ada tambah, menambah, lalu diikuti dengan karyawan. Hingga jika kita enter, nah, karyawan yang ini ditambah. Misalnya kita mau menambah siapa? Dokter dan perawat masing-masing sudah ada. Coba kita tambahkan untuk farmasi. Masukkan ID farmasi karena farmasi 3, ID juga 3 lah ya. Lalu jabatan dia itu masih senior. Kok senior? Junior. Ingat ya, jabatan yang ternyata nama ini juga apa? Namanya junior. Jabatannya juga junior. Lalu sertifikat ini sebenarnya saya cuma nambahin sebagai kosong-kosong ya, tapi bebas mau siapa, nanti sertifikatnya mungkin nasional ya. Oke, nah dia itu sudah menambahkan perawat. Tidak percaya, kita mungkin bisa menampilkan info karyawan. Nah, info karyawan itu program nomor 6. Nah, kita tampilkan info karyawan ya. Nah, di sini tadi kan saya sudah ada mendapatkan 3 dokter dan 3 perawat. Nah, ini udah ditampilin semua. Lalu ada perawat tambahan Joko, ternyata ada 4. Oke, lalu di sini ada farmasi ya, namanya junior, jabatan junior, sertifikat nasional. Nah, khusus karyawan yang ada unit itu cuma dokter dan perawat ini karena mereka punya hubungan. Yang lainnya belum, tapi kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini benar. Lalu mungkin selesai skenario, saya harus mendapatkan semua karyawan yang ada. Saya akan coba tambahkan karyawan bagian administrasi, keamanan, dan office boy. Saya skip aja karena mungkin ya memakan waktu. Oke, saya sudah menambahkan beberapa karyawan. Saya perlihatkan di sini ya. Kan setelah menambahkan karyawan, saya menambahkan beberapa. Ini masukkan perintah, saya masukkan perintah 1. Lalu itu menambahkan 4 administrasi. Namanya itu adalah Bangses, yaitu ahli ya. Lalu saya juga memasukkan office boy 5 ini, namanya Nugroho, yaitu senior. Lalu kita juga menambahkan keamanan, namanya Bapak Security, yaitu ahli ya. Baik, kita tampilkan karyawan. Oke, di sini langsung tampil semua. Yang pertama itu ada bagian tenaga medis. Ada 3 dokter, Bobby, Jessica, dan Perry. Ada perawat Edi, Susi, Sulas, dan Joko. Lalu farmasi itu ada junior. Lalu tenaga umum ada Persis, Nugroho, dan security. Nah, itulah bagaimana saya mendapatkan karyawan.
Oke, kita lanjut. Maaf tadi itu ada sedikit error. Tiba-tiba itu kodenya rusak. Jadi semua datanya itu juga menghilang. Ya, karena ini masih simulasi. Nah, bentar, stop. Simulasi ya. Jadi kita belum ada database untuk menyimpan semua objek-objek ini, sehingga kalau kita run dan terjadi error, mau nggak mau kita harus mengulang dari awal untuk mengatur karyawan-karyawannya. Karena itu ya memang lebih bagus tanpa database itu dibikin manual seperti ini ya, masukkan satu-satu dan bagaimana itunya. Kita ulang lagi. Tadi kan saya sampai di bagian apa ya, ganti karyawan ya mungkin. Oke, misalnya kita coba ganti karyawan, yaitu seorang dokter. Saya mau ganti Bobby, karena Bobby ini kan memakainya itu kapitalnya susah. Jadi Bobby itu mending gak usah pakai kapital. Apakah kita mengganti dokter baru atau tidak? Ya, kita lihat saja nanti. Bobby. Nah, jabatannya itu adalah dokter junior ya. Spesialisnya mungkin dia itu beralih jadi spesialis hati. Jadinya tetap satu. Oke, coba kita lihat shift karyawannya dulu. Oke, ya. Oh, Bobby masih kosong shiftnya toh. Oh, ternyata udah di sini Bobby kita udah bikin shiftnya sendiri. Cuma dalam metode ganti karyawan itu saya benar-benar mengganti karyawan lama dengan karyawan baru, bukan sekedar mengganti namanya. Saya belum bikin metode untuk mengganti bagian spesifik dari karyawan ya, tapi sebenarnya itu enggak terlalu susah ya, cuma perlu mengedit itunya nama, tapi enggak apa-apa. Nah, jadi di sini itu namanya udah terganti Bobby harusnya. Kita coba lebih spesifik dengan info karyawan. Nah, yang awalnya tadi Bobby dengan B besar, sekarang Bobby dengan B kecil, yaitu jabatannya dokter junior spesialis hati. Dan nyalanya juga udah terlihat di sini ya. Nah, kalau umum juga siapa, muncul semua gitu. Selanjutnya atur shift kerja. Di sini fungsinya untuk mengatur setiap shift yang ada di sini. Kita aturnya itu satu-satu ya. Karena bagian tenaga umum tenaga medis sudah ada, coba kita tambahkan pada tenaga umum. Mana tenaga umum itu kita coba nambahkan security. Bapak security namanya kan? Security. Oke, dah mirip. Oh, tidak ditemukan karyawan dengan nama security. Nah, ini ada nama security. Kenapa tidak terlihat pada salah penulisan? Coba kita lihat lagi di bagian di sini. Duh, kita mungkin pada lihat tambah shift ya. Oh, ternyata di metode saya untuk tambah shift itu baru berlaku untuk bagian tenaga medis. Aduh, ya gak apa-apa lah. Intinya itu konsepnya sama dengan yang penambahan tenaga medis ya, tambah shift. Kita lihat di sini. Aduh, susah ini. Kita stop aja di sini ya. Stop dulu di sini untuk navigasi. Nah, di sini kan ada tambah shift, dimana itu print menambahkan shift. Lalu masukkan input namanya itu. Setelah itu kita bisa bikin di sini tuh karyawan next itu untuk melihat apakah misalnya tenaga atau untuk tenaga dalam daftar tenaga medis, apakah ada tenaga dengan nama yang kita sebutkan tadi. Disitulah sisanya itu non. Dan kita bisa tambahkan lagi selain karyawan di sini juga mungkin karyawan 1, 2 atau apapun variabel bebas, dan kita tulis ulang sama seperti ini. Kita cuma perlu mengganti tenaga medis dan tenaga umum. Kita tinggal tulis ulang di sini ya.
Oke, sini. Lalu mungkin di sini adalah karyawan 1 dan karyawan 1. Sini tenaga medis diganti dengan tenaga umum. Oke. Oke, nah sekarang itu harusnya sudah bisa mendeteksi untuk tenaga umum. Coba kita ulang lagi. Ada 3 atur shift karyawan. Kita coba nama bapak security. Kita ulang. Kita tinggal karyawan dengan security. Entah sepertinya ada yang bermasalah. Oke. Ternyata saya sudah tahu kenapa masih gagal. Jadi mana tadi bagian transif. Nah, cara kerja dari metode ini yang pertama kan memasukkan input, lalu dia tuh mendeteksi di sini ada variabel karyawan, lalu deteksi dalam list daftar tenaga medis yang ada di paling atas ini ya, ada data tenaga medis dan tenaga umum, dan dia mengeksekusinya itu bila karyawan yang kita sebutkan namanya ini tidak ada dalam tenaga medis, maka langsung eksekusi yang ini, not karyawan, tidak temukan karyawan dengan nama, return. Nah, walaupun kita memasukkan security, kita buat ini lagi, yaitu yang awal sudah menjalankan ini terlebih dahulu langsung ke return. Jadi ini tuh belum ada kesempatan untuk dijalankan. Ternyata caranya itu agar deteksi juga seperti ini. Kita tetap bikin karyawan 1. Karyawan 1 letakkan di bawah karyawan. Lagi azannya. Kita selesaikan dulu ini. Lalu setelah itu di sini kita tambahin syaratnya, jika tidak ada di karyawan dan jika tidak ada di karyawan 1. Nah, jadi itu dia akan mengaksesi keduanya. Jika salah satu syarat terpenuhi, yaitu jika di karyawan 1 ada, dia itu tidak jadi untuk mengeksekusi ini, langsung mengeksekusi ini di bawahnya. Ini terus. Nah, sementara juga ini sama, jika dia itu sudah terpenuhi yang ini dan ini tidak, yaitu akan menjalankan di bawahnya. Kenapa seperti itu? Ini kan dijalankan jika keduanya terpenuhi, karena ada A, N, D, N, dan kalau ini kita ganti not ya sama aja sih. Di sini tidak ada, maka ini dijalankan, di sini tidak ada, ini dijalankan. Tapi kalau pakai ND, jika salah satu ini tidak terpenuhi, akan dijalankan yang di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya ternyata ada satu kesalahan tadi ya. Daripada bikin satu variabel karyawan baru, ternyata lebih bagus untuk menambahkan syarat yang ada di sini sekalian ya. Jadi itu dia berdeteksi di daftar tenaga medis sekalian di daftar tenaga umum. Dua-duanya dilihat. Kenapa lebih baik seperti ini? Ya, karena di bawah sini ternyata dia hanya melakukan penyebutan karyawan saja dan karyawan 1 tidak disebutin. Otomatis nanti jika kita mengganti shift kerja dari karyawan 1 ataupun tenaga umum, dia itu tidak akan berjalan. Nah, jika seperti ini kan sudah bisa lebih bagus. Coba kita jalankan di sini 3. Kita mau mengganti bapak security kan ya. Nah, di sini ada bapak security akan menjaga di hari Senin. Dia itu menjaga selama 18 jam. Security itu kan emang masih lama. Nah, berhasil ditambahkan. Coba kita lihat shift karyawan yang ada. Nah, di sini Bapak masih Joko Nanang. Pak security di mana? Ya, gerakan Edi Swasti. Joko Nanang kan tidak ada di sini. Sebentar. Saya ingin melihat info karyawan di sini dulu. Security. Kenapa? Oh, di Joko Nanang itu farmasi. Tenaga umum. Oh, ternyata pada lihat shift karyawan juga belum menampilkan tenaga umum. Bentar, saya stop dulu. Nah, ditambah shift sudah ada tenaga umum dan lihat shift.
belum ada tenaga umum. Itulah penyebabnya. Hadio. Ternyata pantesan dia tidak berjalan. Oke, jadi kita harus menambahkan juga di lihat shift karyawan, tenaga medis. Kita cuma perlu nambahin yang di sini aja sih. Aduh, copy, itu dia akan melihat tenaga medis serta melihat tenaga umum. Aduh, tenaga umum. Oke, ya sudah ada, harusnya ini udah jalan. Coba pertama kita lihat shift karyawan dulu, apakah emang udah ada bapak security di sini. Nah, ini ada admin, office, sama security. Oke, udah berjalan. Coba kalau gitu kita atur shift untuk bapak security yang saya lakukan sebelumnya ya. Yaitu kerja di hari Senin. Nah 18 jam. Lalu coba kita lihat lagi shiftnya. Oke ya, bapak security sudah terdaftar shift kerjanya. Oke, itulah dengan program interaktif kita kan lebih mudah untuk menambahkan shift kerja juga kan. Selain itu juga ada hitung gaji karyawan. Mungkin coba kita panggil dulu metodenya seperti apa di sini. Oh, dia itu langsung menampilkan gaji setiap karyawan yang ada. Dan ya, lagi-lagi saya lupa menambahkan untuk tenaga umum. Ya, tapi mungkin ya untuk penambahan di tenaga umum sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita hitung gaji di sini. Ini kan baru tenaga medis. Kita hanya perlu menambahkan tenaga umum saja. Jadi kita hanya mengganti satu kata lah, nanti bisa semua. Dan ya, ini kenapa ada gaji S, jadi waktu input nggak sengaja ketik mungkin ya. Oke, coba begitu kita langsung aja lanjut ke metode info karyawan kan. Untuk menampilkan info karyawan sudah, dan 7 terakhir nanti keluar. Oke, kita lihat 6 itu adalah tuh info karyawan ya, karyawannya ini semua yang sudah saya tambahkan. Terakhir yang 7 itu keluar itu untuk menggunakan di break. Oke, disitulah saya sudah mendemonstrasikan untuk semua metodenya. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hubungan yang terjadi antar metode yang di sini ya. Oke, yang pertama itu kan ada metode tambah karyawan. Tambah karyawan itu akan langsung berhubungan dengan karyawan-karyawan atau kelas inisiasi utama dari setiap kelas yang ada. Begitulah bagaimana tambah karyawan berjalan. Lalu untuk ganti karyawan, yaitu sebenarnya cuma mengakses list global yang ada di sini ya. Kan saya sudah menambah list global, dimana untuk setiap karyawan yang telah ditambahkan akan langsung masuk dalam daftar-daftar ini sehingga diakses. Namun kan dia tadi sudah berhubungan dengan kelas karyawan, makanya tetap kita hubungkan. Lalu ada atur shift kerja, dia itu akan langsung berhubungan dengan shift kerja atau generalisasi dari shift kerja. Kita lihat tabel saja lebih mudah ya. Oke, program interaktif yaitu akan menampilkan yang sama dengan shift kerja, hanya sedikit penambahan aja agar lebih enak untuk inputnya. Lalu untuk lihat shift karyawan juga masih berhubungan dengan shift kerja, masih generasi dari shift kerja. Dan hitung gaji karyawan itu berhubungan langsung dengan perhitungan gaji ya, generalisasi dari hitung gaji. Generalisasi bahasa Indonesia apa ya, generalisasi, nah gitulah. Lalu untuk info karyawan, yaitu memanggil info karyawan di kelas karyawan ini ya. Tapi kan karena kelas karyawan itu kelas utama dari semua subkelas ini, dan semua subkelas ini juga aku kasih metode info karyawan yang sama.
sehingga walaupun kita akses satu ini bisa langsung menampilkan semuanya. Karena semua karyawan itu sudah aku tambahkan di list, jadi lebih mudah untuk melihat semuanya. Kalau kita belum bikin list seperti ini, info karyawan yang diakses itu baru satu-satu, dokter satu, surat satu, satu-satu, maksudnya itu harus diakses satu-satu. Kalau udah bikin list kan semua karyawan yang sudah kita buat langsung masuk ke list. Atau mungkin untuk pemrograman lebih lanjutnya, daripada bikin list seperti ini, kita langsung bikin database utama yang akan menyimpan semuanya. Jadi karena belum sampai situ, saya hanya menyimpannya dengan list dan sekali jalan pemrograman ini. Oke, durasi ternyata sudah berapa menit itu lagi ya, kelihatannya sudah semua fungsi saya jalankan, dan emang fungsinya juga itu juga. Saya ada 7 fungsi, tapi kan fungsi ketujuh itu untuk menghentikan program, jadi fungsi di program interaktif itu cuma ada 6. Nah, tapi ya setiap fungsi ini pasti akan langsung berhubungan dengan semua kelas selain program interaktif, dimana hubungan yang paling menonjol di program interaktif itu adalah generalisasi tadi ya. Ini udah sesuai, harusnya ini udah sesuai dengan diagram kelas saya, karena emang program interaktif itu generalisasi dari semuanya, jadi itu bisa langsung aja mengambil semua metode ini. Sementara untuk karyawan kan itu sama kan ya, karyawan itu kelas utama sebagai subkelas perawat, dokter, DLL, itulah. Berikan gaji juga sama, itu depensi atau bergantung terhadap jabatan. Dan sekerja yaitu asosiasi, karena dia hanya berhubungan dengan karyawan saja. Oke, seperti itulah dari saya, simpel saja, karena emang yang penting skenario dari saya sudah terpenuhi, yaitu adalah untuk menambahkan karyawan, mengganti karyawan, serta mengatur jadwal shift karyawan. Dan saya tambahkan juga di sini itu perhitungan gaji, walaupun sederhana, hanya melihat jabatannya saja. Lalu juga saya tambahkan tadi itu kan dokter punya hubungan asosiasi dengan perawat, ini kan dari sini. Ini artinya satu arah sih, jadi apa? Yaitu dokter akan dapat memanggil perawat untuk membantunya, gitu kan. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.